Kalau kita ingin tahu kepintarannya, kepiawaiannya, beliau ini, iblis ini termasuk yang sudah pernah melihat kepada Lauhul Mahfuz, sudah pernah melihat, sampai kemudian yang namanya Nabi SAW diutus, maka kemudian dilarang dan dicegah yang namanya setan itu sampai bisa melihatnya. Dan kalau kita ingin tahu pengalamannya, iblis itu sudah pernah menjerumuskan sebanyak 124.000 nabi dan 313 rasul serta seluruh umatnya. Kemudian mereka kalau pada terakhir, lalu kemudian kita merasa bahwasanya kita nggak perlu pada konsep yang diajarkan Nabi Muhammad, teori-teori bagaimana kita menghadapi setan supaya kita tidak terjerumus. Mohon maaf, justru kepiawaian setan itulah yang menyebabkan banyak yang berdasi mereka nggak mempunyai sedikit pun daripada modal ilmunya Nabi Muhammad, sehingga dengan mudahnya setan itu memperalatnya, setan itu menjerumuskannya, yang kemudian menjadikan dia itu termasuk orang yang merugi di akhirat. Oleh karenanya cukup satu ayat yang mengingatkan kita semuanya, di mana Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhamdulillah. Orang yang beriman di antara kalian, lalu kemudian anak cucunya mengikutinya, tapi dengan keimanan, maka akan dijadikan Allah Ta'ala mereka itu yang walaupun anak buyut, anak turunannya tetap akan dijadikan seperti orang tuanya, sahabat, para tabi'in, para aulia, para ulama. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali salah satu daripada kakek moyang kita ada orang solehnya, ada walinya, dan juga mungkin ada sahabat di antara kakek moyang kita dan sebagainya. Kita akan sejajar dengan mereka asalkan kita ikuti dengan keimanan. Cuma banyak di antara kita yang tidak paham iman itu apa. Disangkanya iman itu adalah pakaian, gelar. Oleh karena Nabi SAW bersabda, nanti datang di akhir zaman suatu saat di mana yusalluna fil masajid. Mereka itu penuh memenuhi masjid, sholat semua di masjid. Oleh satu ini mukmin, tapi satu orang pun tidak ada mukmin. Penuh masjid tidak ada mukmin, muslim banyak. Kita semua pasti muslim, tapi mukmin belum tentu. Karena orang iman, orang beriman itu adalah orang beruntung. Di antara sifatnya orang beriman yang menunjukkan kepada keuntungannya hidup di dunia, di alam barzah, di alam akhirat, innal mu'mina kata Muhammad, innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin nggak pernah takut, nggak pernah takut macam, nggak pernah takut rezeki akan dimakan, nggak pernah takut, apalagi takut sama istri. Itu ya sekarang 85% menurut penelitian data yang ada itu suami takut sama istrinya. Jadi kan merupakan tanda yang tidak baik. Kenapa? Nggak ada iman. Nah, misalnya iman itu adalah suatu level. Tidak, tapi iman itu sebuah pencapaian. Mohon maaf, saya sendiri adalah seorang dokter dan di samping saya seorang dokter. Jadi gelar ini tidak mudah untuk kita capai. Tapi dengan usaha dan upaya yang sempurna, baru kita akan mendapatkan gelar ini. Sama, keimanan itu juga ada sebuah pencapaian. Yang mungkin kita menjadi seorang mukmin kecuali dengan menerapkan cara-caranya dan teorinya serta konsep yang diajarkan oleh Allah kita yang besar untuk pada ilmu Nabi kita Muhammad, lalu kita akan menjadi orang beriman. Oleh karena apa itu iman? Iman itu kata Nabi SAW, al-iman wal yaqin dulu. Iman itu adalah keyakinan. Keyakinan itu iman. Kalau kita mau gambarkan iman itu gimana sih? Gampang, mudah. Seperti kalau saya bertanya kepada antum semuanya, sekarang ini siang apa malam? Siang apa malam? Maksudnya pagi, siang, atau malam. Jadi malam itu ada dua, siang, malam. Jadi ada matahari berarti siang, malam berarti tidak ada matahari. Sekarang siang apa malam? Yakin? Berani bersumpah? Itu keyakinan. Berani kita bersumpah, berani. Sebagaimana keyakinan itu harus kita tanamkan untuk terkait sholat lima waktu, untuk terkait kita menjauhi dosa, untuk terkait kita itu taat kepada orang tua, untuk kita berkeyakinan bahwasanya di dalam diri para ulama itu adalah keberkahan, di situ ada sasaran seputaran kita Muhammad. Harus kita meyakini semacam itu baru iman. Oleh karena itu bagaimana kita akan beriman? Kalau semua kita tidak pernah tersentuh dengan ilmu Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan bahwasanya sekarang ini siang, kecuali pasti mempunyai sebuah alasan. Alasan itu dari mana? Dari pengetahuan. Pengetahuan didapatkan dengan apa? Dengan yang sudah diajarkan oleh para pakar. Pengetahuan dia itu bisa kita dapatkan langsung secara fisik. Kita dapatkan, kita melihat dengan mata ini siang, ada matahari. Kita tahu bahwa undangan ini adalah pagi hari, berarti siang. Semuanya punya alasan. Nah, itulah keyakinan. Nah, itulah keimanan. Oleh karenanya tidak mungkin kita akan tersentuh dan tidak akan mungkin anak kita akan bahagia hidupnya. Dari mana akan bahagia? Bahagia datang dari Allah. Kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Oleh karena itu, maka kalau kita ingin
tidak jauh daripada kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, dan keimanan, maka harus tersentuh dengan 4M. Apa itu 4M? Kalau kita sudah salah tidak tersentuh, jangan sampai salah lagi untuk kedua kalinya, anak kita harus tersentuh. 4M. M yang pertama adalah mondok. M yang kedua adalah adin. Silahkan masukkan pendidikan formal, dan jangan lupa nanti siang harinya masukkan ke dalam pendidikan madrasah dinia yang ada. Nggak mau juga, silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk memasukkan anak kita dan memerintahkan mereka untuk datang ke rumah guru-guru ngaji, untuk mengaji kepada guru ngaji. Atau guru ngaji kita datang ke rumah. Seperti contoh yang sekarang ini, Masya Allah. Betapa beruntungnya Ananda Muhammad Fahmi mendapatkan calon istri sebagai hafiz. Kalau saya ibunya hafiz yang selalu dibaca Al-Quran, bagaimana anak-anaknya dia kira? Bagaimana orang tuanya? Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Dunia dan seisinya tidak akan cukup untuk membayar, dan daripada nilai hafid Quran itu tidak mudah seperti itu. Ayahnya seorang formil, seorang dokter, tapi dia mau meletakkan anaknya di tahfidz Quran. Itu tidak mudah semacam itu. Karena di sini kita akan mengerti bagaimana cara kita melaksanakan kehidupan ini dan menjalani kehidupan yang sangat sulit. Yang kita katakan bahwa kehidupan itu tidak sulit, semuanya sulit. Kenapa? Ujian semuanya. Ujian kita itu sesulit apakah, maka gambarannya itu seperti bagaimana anak-anak kita ketika menjalani UAS. Mereka itu sampai orang tua itu mendatangkan guru les untuk mengajarkan mereka supaya persiapan supaya jangan sampai gagal di dalam ujiannya cuma 3 hari itu dan sebagainya. 1 tahun cuma sekali. Padahal ujian kita itu bukan setahun sekali, ujian kita itu bukan sebulan sekali, ujian kita itu bukan seminggu sekali atau sehari sekali, tidak. Tapi setiap saat, setiap waktu ujian berulang kali. Bagaimana kita akan sukses melewati ujian itu kalau kita tidak belajar? Oleh karena yang terakhir itu, kalau nggak bisa kita tersentuh dengan 3M yang pertama, 4M yang ketiga, yang keempat adalah jangan sampai tinggalkan. Apa itu? Majelis taklim. Hanya dengan salah satu dari 4 ini kita akan tahu mana yang dari bisikan setan dan mana yang dari bisikan daripada malaikat. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga dengan berkatnya Majlisul Akad yang mubarak ini, semoga kedua mempelai dimudahkan Allah Ta'ala untuk menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai dengan respon yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, riayah dan inayah, dikeluarkan daripada keduanya.